Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di channel kesayangan kita yakni TIAMYM28. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Tidak lupa juga kami selalu mendoakan agar kita semua selalu dilimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat TIAMYM28 yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan pembahasan yang bertemakan tanda-tanda kiamat menurut Al-Quran dan hadis yang telah kami himpun dari beberapa sumber. Seperti yang diketahui bersama, umat muslim wajib beriman kepada hari akhir. Tentang datangnya hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui, baik malaikat, nabi, maupun rasul. Masalah ini adalah perkara gaib dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahuinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kiamat pasti akan terjadi di muka bumi, yaitu yang artinya, mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi, tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda. 1. Penenggelaman permukaan bumi di timur. 2. Penenggelaman permukaan bumi di barat. 3. Penenggelaman permukaan bumi di Jazirah Arab. 4. Keluarnya asap. 5. Keluarnya Dajjal. 6. Keluarnya binatang besar. 7. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. 8. Terbitnya matahari dari barat. Dan 9. Api yang keluar dari dasar bumi, Aden yang menggiring manusia. Serta 10. Turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Hadis riwayat Muslim nomor 2901 dan Ibnu Majah nomor 4055. Sahabat TIAMYM28 yang dimuliakan Allah, berikut penjelasannya tanda-tanda terjadinya kiamat besar yaitu 1. Munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah seorang pemimpin muslim menjelang hari kiamat kelak yang diberi tugas selama 7-8 tahun lamanya dalam memimpin kelompok muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada akhir umatku akan keluar Al-Mahdi. Allah menurunkan hujan kepadanya, bumi mengeluarkan tumbuhannya, harta akan dibagikan secara merata, binatang ternak melimpah dan umat menjadi mulia. Dia akan hidup selama 7 atau 8, yakni musim haji. Mustadrak Al-Hakim 4 nomor 557-558, beliau berkata, sanad hadits ini sahih, akan tetapi keduanya tidak meriwayatkannya. Dan disepakati oleh as-sahabi. Syekh Al-Albani berkata, ini adalah sanad yang sahih, perawinya sikat. Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah 2-336, nomor 711. Ciri-cirinya disebutkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan kezaliman dan kelaliman sebelumnya. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Sunan Abi Dawud, Kitab Al-Mahdi, C375, nomor 4265, dan Mustadrak Al-Hakim 4 nomor 557, beliau berkata, hadits ini sahih dengan syarat Muslim, akan tetapi keduanya tidak meriwayatkannya. Syekh Al-Albani berkata, sanadnya Hasan, Sahihul Jami, 622-23, nomor 6616. Al-Mahdi akan keluar dari arah timur. Diterangkan dalam hadits dari Sauban radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang akan saling membunuh di sisi simpanan kalian, mereka semua adalah putra khalifah, kemudian tidak akan kembali ke salah seorang dari mereka. Akhirnya muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur, lalu mereka akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Lalu beliau menuturkan sesuatu yang tidak aku pahami. Kemudian beliau berkata, wajah tersenyum, jika kalian melihatnya, maka bayatlah dia. Walaupun dengan merangkak di atas salju,
karena sesungguhnya ia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Fitan, Bab Huburujul Mahdi 2 nomor 1367, Mustadrak Al-Hakim 4 nomor 463-464, beliau berkata, hadis ini sahih dengan syarat As-Syaihani. Disepakati oleh As-Sahabi. 2. Kemunculan Dajjal. Dajjal digambarkan sebagai makhluk pembohong dan pembawa fitnah yang besar. Ia muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Sebab itulah, banyak orang yang tertipu dengannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kemunculannya akan dilakukan Dajjal dengan mengembara ke seluruh pelosok dunia agar orang-orang mengakui kekuasaan dan menjadi pengikutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari 4 hal, dengan mengucapkan, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka, siksa kubur, fitnah kehidupan dan mati, dan dari kejahatan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Sahih Muslim, Kitab Al-Masajid wa Mawadi'us Shalah, Bab Et-Ta'awudz min Azabil Kabri wa Azabi Jahannam 5 nomor 87, Syar'an Nawawi. 3. Nabi Isa memimpin dunia. Setelah keluarnya Dajjal dan terjadinya kerusakan di muka bumi, maka Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk turun ke bumi. Beliau Isa alaihissalam turun di Menara Putih yang terletak sebelah timur kota Damaskus di Syam Syria. Beliau alaihissalam menggunakan 2 pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap 2 malaikat. Apabila beliau menundukkan kepala, maka seolah-olah meneteskan air. Apabila beliau mengangkat kepala maka seolah-olah berjatuhanlah tetesan-tetesan itu bagai manik-manik mutiara. Dan tidak seorang kafir pun yang mencium nafasnya melainkan akan mati padahal nafasnya sejauh mata memandang. Beliau turun di tengah golongan yang dimenangkan At-Taifatul Mansurah, yang berperang di jalan hak dan berkumpul untuk memerangi Dajjal. Beliau turun pada waktu didirikannya salat subuh dan salat di belakang pemimpin golongan tersebut. Beliau tidak membawa syariat baru namun mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maka kemudian turun Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Kemudian pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa, kemarilah, salatlah mengimami kami. Kemudian Nabi Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain, sebagai penghormatan bagi umat ini. Hadis riwayat Muslim nomor 156, Ahmad 3 nomor 384. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, para nabi itu bersaudara saya, sedangkan ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka satu. Aku adalah manusia yang paling dekat terhadap Isa bin Maryam, karena tidak ada nabi lagi antara dia dan aku. Dan dia akan turun kembali. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah oleh kalian bahwa dia adalah laki-laki yang sedang tingginya, berkulit putih kemerah-merahan, dia memakai 2 buah baju yang agak kemerahan, seakan di kepalanya meneteskan air walaupun tidak basah. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah serta menyeru manusia kepada Islam. Di zamannya, Allah akan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam. Dan Allah akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian terciptalah keamanan di muka bumi, hingga singa dengan unta mencari makan di tempat yang sama, dan demikian pula, harimau dan sapi, juga serigala dan kambing, serta anak-anak kecil bermain-main dengan ular tanpa membahayakan mereka. Beliau tinggal selama 40 tahun, kemudian wafat dan kaum muslimin mensalatkannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4324. 4. Hadirnya Ya'juj dan Ma'juj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh, Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Diriwayatkan dalam hadits An-Nawas bin Saman radhiyallahu anhu, di dalamnya diungkapkan, ketika Allah mewahyukan kepada Isa, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada seorang pun dapat mengalahkannya, maka kumpulkanlah hamba-hambaku ke Gunung Tur. Kemudian Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj.
mereka datang dari setiap tempat yang tinggi. Maka kelompok pertama dari mereka melewati Danau Tabaria. Mereka meminum airnya, lalu orang yang belakangan dari mereka berkata, di danau ini dulu pernah ada airnya. Nabiullah Isa dan para sahabatnya dikepung, sehingga pada hari itu kepala seekor sapi lebih berharga daripada 100 dinar milik salah seorang dari kalian. Kemudian Nabiullah Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah, lalu Allah mengutus ulat-ulat pada leher-leher mereka, Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya mereka semua mati bagaikan satu jiwa yang mati. Kemudian Nabiullah Isa dan para sahabatnya turun dari gunung ke bumi, dan ternyata mereka tidak mendapati satu jengkal pun di bumi kecuali penuh dengan bau busuk dan bangkai mereka. Selanjutnya Nabiullah Isa dengan para sahabatnya berdoa kepada Allah, maka Allah mengutus sekelompok burung yang lehernya bagaikan leher unta, lalu burung tersebut mengambil dan melemparkan bangkai-bangkai itu kemana saja sesuai dengan kehendak Allah. Hadis riwayat Sahih Muslim, bab Zikrud Dajjal 1868-69, Syarh An-Nawawi. 5. Matahari terbit dari arah barat. Matahari selalu terbit dari arah timur dan tenggelam di barat. Namun tidak begitu saat kiamat datang, melainkan matahari akan terbit dari arah barat. Tanda ini menjadi awal dari kiamat kubra atau kiamat besar. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr, dia berkata, aku hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda beliau yang artinya, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. Hadis riwayat Abu Dawud serta Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga ada dua kelompok yang saling berperang, lalu beliau menuturkan hadits, dan di dalamnya hingga matahari terbit dari barat, lalu jika ia telah terbit, maka semua orang akan beriman, ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Fitan 1381-82, Al-Fathah. 6. Da'abah, binatang melata. Kemunculan binatang melata disebutkan dalam hadits yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Namun, tidak diketahui mana yang duluan akan terjadi, apakah kemunculan binatang melata atau matahari dari barat. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Al-Quran Surah An-Naml ayat 82. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga hal yang jika keluar, maka tidak akan berguna lagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya atau belum mengusahakan kebaikan yang dilakukan dalam keimannya, terbitnya matahari dari barat, Dajjal, dan binatang bumi. Hadis riwayat Sahih Muslim, Kitab Al-Iman, Bab As-Samanul Lazi la yuqbalu fihil iman 2 nomor 195, Syarh An-Nawawi. 7. Kabut berhembus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat, yaitu yang artinya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 10-11. 8. Munculnya api besar. Keluarnya api yang sangat besar adalah tanda terakhir dari tanda-tanda besar kiamat, dan sebagai tanda pertama yang mengisyaratkan tegaknya kiamat. Dari Hudzaifah bin Asid radhiyallahu anhu ketika menyebutkan tanda-tanda besar kiamat, di dalamnya ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Hadis riwayat Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Ashratus Sa'ah 1835, Syarh An-Nawawi. 9. Terjadinya gempa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Fitan 1381-82, Al-Fathah. 10. Kehancuran Ka'bah. Hal ini terjadi di akhir zaman, ketika tidak tersisa seorang pun di muka bumi yang berkata, Allah, Allah. Karena itulah Ka'bah tidak lagi diramaikan, dimakmurkan, setelah penghancurannya, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadits diantaranya.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda yang artinya, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Hadits riwayat Hakim dan Abu Ya'la. Dalam hadis lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Ka'bah diruntuhkan oleh Zu Suwaikatain dari Habasyah. Hadits riwayat Sahih Al-Bukhari. Kitab Al-Hajj, Bab Hatmul Ka'bah 3460, Syar Al-Fat dan Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Ashratus Sa'ah 1835, Syar An-Nawawi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ka'bah akan dihancurkan oleh Zu Suwaikatain dari Habasyah, Ethiopia. Perhiasannya akan dilepas dan kiswahnya akan dibuka. Seakan-akan aku melihatnya agak botak, agak bengkok tulang betisnya. Ia memukul Ka'bah dengan sekop dan cangkulnya. Hadis riwayat Ahmad 12-14-15 nomor 7053, Syarah dan Talik Ahmad Syakir. Dia berkata, sanadnya sahih. Itulah beberapa tanda-tanda kiamat menurut Al-Quran dan hadis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Wallahu alam. Kami harap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk para sahabat YMYM 28 yang dimuliakan Allah. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami, mohon maaf atas kekhilafan kami serta mohon koreksinya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.